Shalom Ibu dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan menjelaskan mengenai hasil wawancara dari kami. Nah, narasumber yang kami akan wawancarai yaitu adalah salah satu guru bernama Adelia Abah, di mana ia lahir pada tanggal 18 April 1997 dan merupakan guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta yang saat ini mengajar matematika untuk SMP di jenjang kelas 7 hingga kelas 9. Nah, di sini kami akan menampilkan wawancara kami bersama Ibu Adelia Abah. Ada beberapa 4 pertanyaan besar yang akan kami bahas di dalam video ini. Yang pertama, bagaimana cara guru memandang murid. Yang kedua, apa peran guru di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, orientasi kurikulum seperti apa yang mendasari proses pembelajaran. Yang keempat, metodologi pengajaran seperti apa yang digunakan guru. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara guru memandang murid. Hasil wawancara kami mewawancari Ibu Leli yang disampaikan, kelompok kami setuju atas pernyataan yang disampaikan Ibu Leli bahwa guru harus memandang murid sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tahu bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan dengan sangat sempurna. Begitu juga cara kita nantinya sebagai calon guru Kristen yang akan terus memandang murid segambar dan serupa Tuhan. Walaupun terkadang murid sering melakukan kesalahan kepada guru harus tetap memandang murid dengan baik. Kita juga tahu bahwa natur manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, banyak juga kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru saat pembelajaran. Jadi peran guru itu bukan hanya satu, melainkan memiliki banyak perannya. Itu yang pertama, sebagai tenaga pendidik, guru itu sebagai role model yang dimana jika kita ingin mengajak murid-murid kita untuk mengenal Tuhan, maka sudah terlebih dahulu kita sebagai guru untuk mengenal Tuhan, karena kita adalah role model. Jadi yang paling utama itu adalah guru sebagai role model yang dimana guru itu akan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Yang kedua itu guru sebagai pendamping. Ketika murid kita sedang berbuat dosa atau kesalahan, maka guru akan berperan untuk mengarahkan mereka. Yang ketiga, guru sebagai orang tua. Guru sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru itu ketika murid-murid kelihatan kesulitan, sebagai orang tua kita harus membantu mereka. Jika mereka mengalami masalah, kita akan bertanya kepada mereka. Dan yang keempat itu guru berperan sebagai teman, di mana kita memposisikan diri kita seperti mereka. Jadi kita harus menyamai kita sebagai teman mereka di saat mereka sedang kesulitan belajar dan membutuhkan teman untuk curhat atau memberikan keluh kesah mereka kepada kita. Nah, dari keempat poin tersebut, kelompok kami kurang setuju pada poin yang keempat, yaitu di mana guru sebagai teman. Namun, karena sebagai seorang guru, kita harus tetap menjaga batas-batas kita yang profesional dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak pantas. Contohnya berkata-kata yang tidak baik atau melakukan kekerasan terhadap murid dan juga sebagainya. Sekian. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan di sekolah Bu Leli yaitu yang pertama, latihan, seperti latihan soal. Yang kedua, diskusi. Itu diskusi antar kelompok atau sesama anggota. Lalu ada beberapa jenis penilaian yang dilakukan, yaitu adalah yang pertama, formatif. Ini dilakukan saat berlangsungnya pembelajaran. Lalu yang kedua, sumatif, dilakukan di ending atau akhir pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa penilaian yang berdasarkan prinsip Alkitabiah. Di sini dijelaskan bahwa anak-anak misalnya sedang mengikuti pembelajaran tentang pola bilangan. Lalu siswa bisa melihat bahwa di dalam pola bilangan ada keteraturan, dan keteraturan tersebut didapat dari Tuhan. Dan juga penilaian terjadi secara tersirat.
ketika proses pengajaran tersebut berlangsung. Lalu di dalam proses pembelajaran yang dilakukan Bu Leli, terdapat interaksi antara guru dengan murid seperti tanya jawab, dan di akhir pembelajaran ada refleksi. Dan pada refleksi tersebut ada beberapa pertanyaan yang menjelaskan bagaimana Tuhan membantu mereka saat belajar matematika tersebut. Menurut pandangan dari kelompok kami, pernyataan yang dipaparkan oleh Bu Leli sudah sesuai dengan RPS-nya dan terdapat prinsip Alkitabiah di dalam pembelajaran yang digunakan oleh Bu Leli. Oke, selanjutnya orientasi yang mendasari proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu Leli ada 3 orientasi yang mendasari proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada siswa atau student center. Di sekolah Ibu Leli yang menjadi pusat adalah siswa, di mana siswa dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan kapasitas yang Tuhan berikan. Pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang memfokuskan perhatian pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Dalam pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran berorientasi pada siswa juga mengutamakan interaksi dan kolaborasi antar siswa serta memperhatikan perbedaan individu dalam belajar. Nah, yang kedua, siswa dipersiapkan untuk mengikuti tes dari luar negeri. Di sekolah Ibu Leli ini menggunakan kurikulum dari luar negeri. Maka siswa dipersiapkan untuk mengikuti tes. Nah, hasil tes akan membantu siswa-siswa di sana untuk bisa masuk ke unit yang ada di luar negeri. Yang ketiga, membentuk mereka segambar dan serupa dengan Kristus. Usaha untuk membentuk karakter siswa agar semakin mirip dengan karakter Kristus, baik dalam sikap, perilaku, maupun nilai-nilai yang dipegang. Hal ini dilakukan melalui pendidikan yang ada di sekolah Bu Leli dan pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, dan kesetiaan kepada Allah. Nah, dari hasil wawancara kami, kelompok kami menyimpulkan dan merefleksikan dari hasil wawancara dan analisis RPP, kami mendapatkan banyak hal baru yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami sebagai calon guru Kristen. Kami melihat bagaimana seorang guru Kristen memandang muridnya. Kami menyimpulkan yang pertama, seorang guru Kristen harus melihat muridnya sebagai individu yang unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, seorang guru Kristen harus memperhatikan kebutuhan dan minat muridnya, serta membantu mereka untuk belajar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga seorang guru Kristen harus memandang muridnya sebagai anugerah dari Tuhan dan bertanggung jawab untuk membimbing mereka dengan kasih dan kebijaksanaan. Komitmen kami bersama, kami akan belajar dari hal-hal yang kami dapatkan ketika belajar sebagai guru Kristen yang benar-benar memaknai panggilannya, dan kami akan menjadi seorang guru yang juga mampu menuntun dan mengarahkan siswa kami ke jalan yang benar. Berikut dokumentasi wawancara yang kami lakukan. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.